Selanjutnya, orang dihormati karena perilakunya, ya. Ini mungkin kelihatan lebih umum, ya. Terutama kita hidup di perkampungan dan lain sebagainya. Nah, cuman tatanan ini dibangun dari masa lalu, ya. Biasanya penilaian itu akan kelihatan, ya, orang baik dan orang yang tidak baik itu saat mereka sudah berumur. Makanya tatanan itu orang muda menghormati orang yang lebih tua, ya. Karena rata-rata, ya, kebanyakan orang yang sudah tua ini sudah memiliki jasa yang banyak, ya, kepada lingkungan, kepada keluarga. Maka sepatutnya yang muda ini menghormati yang lebih tua. Misalkan Pak Kromo, ya, dihormati oleh yang muda-muda. Kenapa? Karena Pak Kromo bapaknya temenmu. Ya, jadi dia berjasa untuk teman-temanmu itu. Jadi karena temanmu itu menghormati beliau, ya secara otomatis kalian menghormati beliau. Nah, umumnya seperti itu. Nah, cuman dari orang-orang terhormat di sekeliling kita itu, yang tua-tua itu, tentu di antara mereka ada yang lebih dihormati, ya, yang mempunyai jasa yang lebih besar tentunya, dan mereka yang punya perilaku baik. Nah, cuman memang tidak banyak yang seperti ini, ya, karena jalan kebaikan ini berliku-liku, ya. Nah, jadi yang ketiga, orang mendapatkan kehormatan itu karena jasa-jasa mereka, ya, perilaku mereka. Jadi kalau kalian punya jasa yang lebih banyak, maka kalian mendapatkan kehormatan yang lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, silahkan dari ketiga kategori yang umum itu, kalian bisa memilih apakah kalian akan mengumpulkan kekayaan dalam bentuk harta benda atau pengetahuan, ya, untuk mendapatkan kehormatan, atau kalian meniti karir di jenjang jabatan untuk mendapatkan kehormatan, atau kalian menanamkan jasa demi jasa, berperilaku yang baik di dalam lingkungan kalian masing-masing. Itu adalah gambaran umum. Nah, untuk gambaran yang lebih sederhana sekali, apakah ada jalan yang mudah untuk mendapatkan kehormatan? Kita bisa belajar bersama-sama. Ada jalan yang mudah. Tapi kalau kita menyebutnya jalan mudah, kenyataan dalam hidup kita, berapa orang yang lolos menjadi orang terhormat di lingkungan kita? Saya rasa kurang banyak atau tidak banyak. Nah, karena tidak banyak, mungkin di antara kita berpikiran susah untuk mendapatkan kehormatan, susah untuk memperoleh kehormatan. Nah, cuman kita bisa melihat atau kita bisa melatih agar mendapatkan kehormatan yang sekecil apapun, ya. Jadi tidak perlu risau untuk mendapatkan kehormatan yang terlalu tinggi. Kita mulai dari yang paling sederhana. Nah, dari tiga hal tadi, kesimpulannya, ya, kita mengambil dari yang paling sederhana. Kata kuncinya adalah prestasi. Nah, ini lebih spesifik. Siapapun kalian, ya, jadi apapun kalian fokus di sana. Tingkatkan prestasi, maka kalian akan dihormati, ya. Ya, tidak perlu berhayal dihormati orang satu kampung atau orang satu kecamatan misalnya. Ya, enggak usah terlalu tinggi kita punya cita-cita. Cukup dari yang paling kecil saja, ya. Misalkan kalian menjadi petani, tekuni menjadi petani. Dari ketekunan itulah nanti kalian mempunyai prestasi. Nah, prestasi itulah nanti yang akan membawa kalian dihormati oleh teman-teman di sekeliling paling tidak, ya kan?
Kalau kalian menjadi murid, ya, kalian harus fokus, harus tekun, belajar dengan baik. Maka kalian juga akan mendapatkan prestasi sebagai murid. Untuk itu, di antara murid yang lain, kalian pasti dihormati, ya. Siapa yang menghormati? Ya, di antara murid-murid, ya, di lingkunganmu itu. Kalau kalian menjadi guru, jadilah guru yang baik, tekun, fokus, sehingga kalian bisa menjadi guru yang berprestasi. Kalau kalian menjadi guru yang berprestasi, kalian juga akan dihormati oleh guru-guru yang di sekelilingmu. Ya terserah. Kalau prestasimu itu melampaui orang satu kecamatan, ya kamu dihormati oleh guru-guru satu kecamatan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah kalian bisa memperjuangkan kehormatan ini dari mana saja, ya. Tidak harus jadi anaknya orang kaya, tidak harus menjadi anaknya orang hebat, tidak harus jadi saudaranya si A, si B, atau menjadi pejabat ini dan itu, ya. Siapa saja di antara kalian bisa memperjuangkan kehormatan, ya. Latar belakang dari mana saja, dari yang paling rendah. Nah, kita membangun kehormatan ini dari yang paling kecil, dari pedagang yang kecil-kecilan, dari petani yang kecil-kecilan, dari seorang murid yang sederhana, ya. Bahkan seorang murid SD sekalipun yang berprestasi, ya dihormati oleh teman-temannya, tidak dibully. Segitu. Nah, itu pun yang terjadi. Jadi kesimpulannya, prestasi inilah kata kuncinya. Kalau kalian menjadi seorang pedagang kecil, kalian tekun, fokus, maka dari pedagang kecil ini akan meningkat terus prestasimu, ya, menjadi naik, dan kalian pun secara tidak langsung akan membangun citra dan membangun kehormatan di lingkungan itu yang merebak lebih besar jangkauannya dan lebih tinggi. Begitu juga kalian yang memikirkan lingkungan lebih luas, hatimu kamu bangun lebih besar untuk dibagikan, cinta yang lebih besar dibagikan, maka kalian pun menjadi kesatria, ya. Kesatria di antara teman-teman kalian, kesatria di antara lingkungan kalian, dan terus meningkat, ya, menjadi penguasa wilayah yang kecil, fokus lagi, prestasinya lebih lagi, menjadi penguasa yang lebih luas lagi, lebih tinggi lagi. Nah, semua itu berdasarkan prestasi, sehingga kalian mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, ya, menjadi penguasa suatu wilayah dan seterusnya, berdasarkan perjuangan dari yang rendah tadi. Begitu juga jasa yang kalian tanam, mulai yang sedikit demi sedikit sampai jasa-jasa yang besar dan luar biasa, sehingga kalian bisa menjadi orang yang dihormati baik di lingkungan yang kecil maupun skala luas. Jadi awal mulanya adalah mengembangkan prestasi. Nah, dari gambaran-gambaran itu mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan, yaitu fokus, ya. Kalau kalian jadi seorang petani, jadilah petani yang baik, jadilah petani yang berprestasi. Jadi prestasinya ya di pertanian, ya. Ini ada petani memikirkan politik, malah kacau, tidak nyambung, ya kan. Jadi kalau kalian jadi guru,
Jadilah guru yang baik, yang berprestasi. Caranya ya berpikir menjadi guru saja, ndak usah pikirannya kemana-mana ya, fokus. Ndak usah ikut-ikutan demo sana demo sini yang kalian tidak paham ya. Jadi itu saja, fokus apa yang kalian hadapi, perjuangkan apa yang kalian lakukan sehari-hari, sehingga kalian akan mempunyai prestasi apa saja ya. Yang menjadi pendeta, jadilah pendeta yang baik, fokus, tidak usah memikirkan yang lain-lain, sehingga kalian menjadi pendeta yang disegani, pendeta yang dihormati. Karena apa? Karena prestasi, pencapaian ya, pencapaian demi pencapaian, pengetahuan demi pengetahuan yang terus meningkat. Nah, untuk mendapatkan prestasi-prestasi itu kuncinya adalah fokus ya, dedikasi dan seterusnya. Jadi jangan kotori pikiran-pikiran dengan hal-hal yang tidak terlalu berguna, sehingga prestasi itu lebih cepat dicapai. Dengan prestasi yang kalian capai, kepuasan batin terpenuhi, teman-teman di lingkungan kalian juga akan menghormati, dan kalian akan hidup lebih tentram. Nah, itu kira-kira yang bisa kita pelajari tentang kehormatan ya. Jadi sekali lagi, jangan meminta orang lain untuk menghormati kita ya, terus kemudian marah-marah kalau kita tidak dihormati orang, kan lucu jadinya ya. Jadi kalau orang tidak menghormati kita, yang salah bukan orang lain, yang salah diri kita ya. Kenapa orang tidak menghormati kita? Karena kita tidak memiliki kehormatan itu, dan rasanya tidak pantas kalau kita meminta kepada orang untuk menghormati kita ya. Sebaliknya, kita harus menghormati orang lain, seperti yang tadi saya jelaskan. Apakah dia terhormat, tidak terhormat ya, tidak ada masalah. Kita tetap menghormati mereka, karena dengan menghormati mereka kita memberikan ketenangan, memberikan kesenangan kepada orang yang bersangkutan. Sebaliknya, kalau kita tidak menghormati orang lain tersebut menjadi kecewa dan tidak senang. Nah, bukankah kita lebih baik menyenangkan orang ketimbang membuat orang tidak senang ya? Nah, itu jadi bagi kita sudah selayaknya menghormati setiap orang, juga tidak patut untuk meminta dihormati, karena kehormatan itu nempel, ada pada diri kita masing-masing sesuai prestasi kita masing-masing. Jadi kita tidak patut meminta kepada orang untuk menghormati kita. Nah, itu saja hari ini. Mudah-mudahan ada perkembangan baru, ada pembelajaran baru, dan kita punya kebijaksanaan yang baru. Demikian untuk hari ini. Terima kasih.